Filipi 1 ayat 28. Ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ya. Tetapi hal itu aku tetap bersukacita. Dan aku tetap bersukacita. Kenapa saya dasari ini? Ini ada kaitannya, saudara, dengan video ini tadi ya. Ini ya, sampah ini saudara, ini sampah. Kamu ini, agama kamu tuh kamu mau paksakan terus. Bajingan tengik kalian ini, ya. Bajingan tengik kalian ini. Kurang ajar itu namanya kalian itu, ya. Bajingan tengik kalian itu, ya. Bajingan agama kalian itu. Coba kamu yang bilang kosa kasih itu tunjukkan. Jangan kamu tuh hanya penipu saja. Gitu loh ya. Kalian ini bajingan tengik ya. Bajingan-bajingan rohani. Ya, bangsa kalian ini. Anjing-anjing gereja. Otakmu di mana, ya kan? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita kembali lagi untuk membahas Ustadz Agustan. Karena beliau lagi trending teman-teman sekalian, lagi viral di media sosial. Dan ya tentu saja orang akan mendengarkan ya tentang Agustan ini. Kabarnya seperti apa ya. Jadi sehingga saya tergerak untuk terus membahas ya. Supaya orang tahu tentang kebodohan dan juga kebengisan ya dan kemunafikan yang ada pada Ustadz Agustan ini. Tentu dengan cara dia sakit ini teman-teman sekalian dan menjadi trending, maka semua video-video lamanya itu akan diulas kembali untuk dipertontonkan kepada warga negara Indonesia bila perlu secara keseluruhan agar mereka tahu tentang strategi-strategi mereka ini. Mereka hanya menjual kekristenan untuk kepentingan pribadi mereka, untuk channel YouTube mereka, dan juga untuk naik panggung di Islam. Mereka diberikan panggung dan dipanggil sebagai seorang pemimpin agama, dipanggil sebagai ustadz. Ini yang mereka cari. Karena mereka tidak mendapatkan popularitas di kekristenan, maka mereka meninggalkan Kristen. Ya, mereka punya sakit hati, akar pahit, dan mereka meninggalkan itu masuk ke agama Islam. Mereka diterima dengan baik, mereka diberikan gelar yaitu ustadz pembicara. Dan isi daripada ceramah-ceramah mereka tidak lain dan tidak bukan hanya menistakan agama Kristen. Teman-teman sekalian, saya rindu untuk kita membahas tentang Agustan ini lagi. Di mana sebuah videonya sedang mereaction ya tentang sebuah video dari Bro Richard ya, kalau nggak salah Richard Channel dari pihak Kristen yang mengunggah sebuah video yang di mana umat Muslim mengacaukan ibadah kekristenan. Karena di masa-masa pandemi kemarin hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk beribadah. Tentu saja orang-orang yang pemimpin pujian, singers, pendetanya, ibu gembalanya, paling itu aja teman-teman sekalian yang akan beribadah. Di video itu teman-teman saya pernah juga bahas. Dan di sanalah jelas sekali bahwa orang-orang muslim melarang itu. Katanya kan sudah dilarang oleh pemerintah, tidak boleh beribadah. Lalu karena terus dilanjutkan ibadah, mereka ambil speaker, mereka putar besar-besaran, mereka joget-joget dengan lagu Islamik di luar gereja. Di dalam gereja itu ada ibadah teman-teman sekalian. Nah, Agustan ini memanfaatkan hal ini untuk memutarbalikkan fakta bahwa orang Kristen lah yang memframing hal itu. Untuk itu teman-teman sekalian, mari kita melihat videonya supaya kita paham secara bersama-sama. Dan juga dia mengutip satu ayat Alkitab. Nanti saya juga akan meluruskan Alkitab atau ayat firman Tuhan yang telah dikutipnya. Mari kita melihat videonya yang ada berikut ini. Filipi 1 ayat 28. Ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ya. Tetapi hal itu aku tetap bersukacita. Dan aku tetap bersukacita. Kenapa saya dasari ini? Ini ada kaitannya, saudara, dengan video ini tadi ya. Ya, Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan baik ataupun maksud palsu ya, maupun dengan jujur, hal itu aku tetap bersukacita. Apakah saudara ini juga menganggap sebuah kebenaran? Ya, oke.
saya akan tontonkan ini, saudara. Baik, saudara. Saudara, di situ dikatakan ada kesepakatan. Ya maaf ya, kita kesepakatannya kita tidak tahu kesepakatan seperti apa. Ya, kesepakatan seperti apa. Cuma tadi kan nanti saudara boleh lihat ada kalimat-kalimat yang tidak enak. Nah, hal-hal seperti gini sebetulnya dagangan, saudara. Ini merefresh saja. Sering saya sampaikan, ya, saudara, ketika umat bereaksi, sesungguhnya ada sesuatu yang salah. Mereka itu maunya gini. Jadi, sebentar saya tunjuk. Jadi, saudara-saudara di sebelah itu maunya, kalau dia punya maunya kita harus menyetujui. Nggak usah pakai aturan-aturan. Nah, ini kan makanya memang bani kolor memang, saudara ya. Tidak punya adab, ya. Maunya aturan itu kan ada. Aturan, gunakan aturan. Gini, jangan kamu intoleransi bodat, ya. Ini bukan masalahnya kita di sana juga digitukan. Tapi kalau kita di daerah mayoritas kamu juga sama. Kalau tidak ada izin apa juga ditutup. Yang kemarin itu yang di mana izinnya kurang sedikit. Jadi inilah, saudara, bentuk fitnah-fitnah keji yang mereka senantiasa lemparkan, utarakan gitu loh. Ini mah bajingan-bajingan tengik, saudara. Model-model begini mah. Tidak usah ditending-tending aling-alingin pakai bahasa halus-halus, nggak perlu. Ini mah bajingan-bajingan agama, saudara. Bajingan-bajingan agama ini. Menjijikkan, saudara. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Agustan yang mengutip Filipi pasal 1 ayat 28 katanya. Tetapi dia sudah perbaiki, teman-teman sekalian, ayat 18 maksudnya ya. Menit berikutnya dia sudah perbaiki. Tapi awalnya salah ya. Filipi 1 ayat 28 katanya, tetapi ternyata firman Tuhan yang dia maksud itu di Filipi 1 ayat 18, teman-teman sekalian. Nah, dari apa yang dibahas oleh Agustan itu, teman-teman sekalian, jelas bahwa dia sedang memberikan sebuah framing. Bahwasanya orang Kristen itu ya melakukan segala sesuatu yang tidak benar ya. Mereka beribadah sembarangan, mereka bangun gereja sembarangan, dan nantinya ketika ada orang Islam yang larang untuk mendirikan gereja, yang membubarkan ibadah, dan mereka katakan bahwasanya ya itu karena orang-orang Kristen itu tidak punya izin ya. Nah, teman-teman, beberapa daripada YouTuber Kristen membahas tentang penolakan-penolakan gereja. Bahkan saya secara pribadi juga pernah membahas hal itu. Ada begitu banyak sekali gereja yang ditutup, ada banyak gereja yang dihancurkan, ada banyak juga ya pernyataan-pernyataan sikap yang dibuat oleh orang-orang Muslim dengan membuat sebuah spanduk. Kami satu dusun menolak pendirian gereja di dusun kami. Jelas-jelas teman-teman sekalian, mereka terus membuat itu. Tapi Agustan ini berusaha untuk membela Islam. Silakan, tidak masalah teman-teman sekalian. Dalam satu cuplikan video tadi, itu kita sudah pernah bahas, teman-teman. Di sana sebenarnya orang-orang Muslim sekelompok besar, mereka mengacaukan ibadah yang sedang berlangsung ya di sebuah gereja ya, tempat ibadah orang-orang Kristen. Ya, mereka dengan alasan di video itu, ini kan masa corona, sudah dilarang, tidak boleh untuk beribadah. Nah, teman-teman, mereka beribadah hanya beberapa orang dan mereka menjaga jarak. Lagi-lagi teman-teman sekalian, mereka membuat sesuatu hal yang menyakiti kekristenan. Tapi Agustan berusaha untuk membela ini. Teman-teman, tadi dia sempat mengutip
Ya, Filipi 1 ayatnya ke-18. Tapi saya mau rindu untuk kita baca dari ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan katakan, ya, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, inilah yang ditanyakan oleh Agustin. Apakah ini juga dianggap benar? Ini dianggap firman Tuhan? Yes. Inilah surat-surat daripada Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang di Filipi. Di mana Rasul Paulus menjelaskan bahwa walaupun dia di penjara, tapi dia tidak merasa malu. Kenapa? Karena semua orang dan semua seisi istana dia dipenjarakan itu karena Yesus Kristus, karena pemberitaan Injil. Makanya dia katakanlah ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki seperti Agustan ini. Dia bacakan ayat-ayat Alkitab, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, tapi karena kedengkian, kebenciannya, dan juga karena memang sengaja ingin menghina Tuhan Yesus. Ya, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ini orang-orang yang memberitakan Injil dengan berani. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Maksudnya teman-teman sekalian, kalau saya mau implikasikan terhadap Agustan ini. Ini yang dimaksudkannya bahwa ada orang-orang yang memberitakan Injil karena kepentingan sendiri seperti Agustan. Dan dengan tidak tulus. Agustan tidak pernah tulus untuk memberitakan Injil karena memang dia musuh Injil. Dia memutarbalikkan tentang Injil. Dia berpikir dengan melakukan itu akan memperberat tentang beban Rasul Paulus. Dan saya mau katakan di sini, Agustan menghina kekristenan, melecehkan kekristenan, mengajarkan hal-hal yang salah tentang Kristen terhadap umat Muslim. Dia berpikir bahwa kekristenan akan semakin pudar, makin musnah, bahkan tidak lagi ada di Indonesia. Mungkin ini harapan daripada Agustan. Tetapi saya mau pesan, jangan pernah mimpi. Ya, jadi teman-teman sekalian, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi teman-teman sekalian, poin penting yang akan saya sampaikan bahwa dalam bentuk apapun firman Tuhan dibacakan, dalam bentuk apapun Yesus Kristus disampaikan, entah itu dalam maksud untuk menjelekan, untuk menjatuhkan, untuk menghina, biarkan. Yang penting adalah firman Tuhan dikabarkan. Makanya orang Kristen, perhatikan banyak orang Kristen akan bersuka cita ketika ustadz-ustadz membacakan Alkitab di dalam masjid. Membacakan tentang firman Tuhan Yesus Kristus, pribadi daripada Yesus Kristus di dalam masjid. Kami bersuka cita dengan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan tetap ditaburkan. Karena kami yakin dan beriman setiap firman yang telah diberitakan dalam bentuk apapun itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan berbuah dan menghasilkan buah yang begitu banyak. Dan banyak orang yang akan menjadi percaya kepada Injil Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi teman-teman sekalian, mari share video ini biar video ini makin banyak orang tahu, dan tentu saja mereka bisa menilai apa maksud dan tujuan daripada Ustadz Agustan untuk membahas kekristenan. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.